Sherina. Gak nyangka juga suatu hari setelah 20 tahun akan menjadi bagian dari film dari keluarga petualangan Sherina. Jadi ya yang pasti kan dimulai dengan skenario-nya dulu gitu. Jadi kita menciptakan dulu skenario-nya, tokoh-tokoh yang mendukung plot dari petualangan Sherina yang kedua ini. Dari situ kami melakukan audisi atau casting. Jadi teman-teman semua di sini mengikuti proses audisi, mencoba dialognya, datang bahkan beberapa kali ya, mas kali untuk mencoba gitu karakter. Seperti biasanya kalau kita melakukan casting dan audisi, dan inilah orang-orang yang paling tepat untuk memerankan tokoh-tokoh yang tertulis di petualangan Sherina. Ya, beberapa tokoh itu bernyanyi, tapi ada juga tokoh yang tidak bernyanyi. Sama seperti waktu di petualangan Sherina yang pertama, dia ada tokoh yang bernyanyi dan tidak, sudah pasti Sadam dan Sherina ya. Tapi mungkin seperti teman-teman tahu kenapa ada Isyana di sini, kenapa ada Chandra Satria di sini, itu karena mereka adalah penyanyi yang kita tahu mungkin salah dua penyanyi terbaik negeri ini gitu, dan kita akan bisa mendengarkan mereka. Tapi selain itu terbukti sekali juga mereka jago banget actingnya gitu. Dua-duanya sudah juga melakukan peran di beberapa film, tapi juga di panggung musikal. Itu sudah sesuatu yang biasa. Randy, Kelly, Ardit, udah kita udah tahu lah. Yang satu udah bermain di beberapa film komedi, jadi bisa dibayangkan mungkin ya apakah dia akan serius di sini atau tidak. Kelly adalah seorang model tapi punya look yang kayak gini, kira-kira bakal jadi apa gitu. Dan Ardit yang luar biasa ganteng ini. Saya nggak dibolehin nyanyi, Mas. Saya pengen pada. Saya nggak dibolehin. Jadi siapa tahu mereka akan nyanyi, kita nggak tahu. Lihat aja sih. Kalau kamera sendiri seperti apa? Main dari film yang kedua dan yang pertama itu kira-kira jarak berapa? Jaraknya 20 tahun. Sama berarti sama yang kasusnya. Ya, 20 tahun. Ya, untuk Sherina sendiri menerima ini pertimbangannya apa sih? Bisa iya, seperti yang tadi aku udah bilang sih, ini malah jadi suatu kehormatan ya Mbak Mira. Makasih udah ngajakin aku, karena aku tumbuh banget sama film petualangan Sherina. Gak nyangka juga suatu hari setelah 20 tahun akan menjadi bagian dari film dari keluarga petualangan Sherina. Jadi ya terima kasih kesempatannya. Kayak Isyana sebelumnya ada maksudnya basic skill Tiba-tiba di bawah loh. basic skill acting, atau ketika ini baru belajar acting? Udah beberapa kali sih sebenarnya muncul di film. Terus juga memang kan sekolahnya ada basic operanya ya, dan opera itu kan seperti main teater tapi dengan suara operatik gitu. Jadi ya adalah basic sedikit acting class. Willy Mamet kan dia yang ngomong sama ikan itu loh ini. Enggak. Itu bagian action juga nggak sih, Isyan? Nah, Apa? Bagian actionnya juga nggak nanti? Boleh di spill. tunggu filmnya. Tunggu filmnya. Gemas. Yang pasti gemes dong ya. Semua bagian action. Oh iya, benar Bagian sih action. akan nyanyi juga di sini? Akan nyanyi juga? Isyana, iya dong. Iya dong. Kalau di Jawa Barat iya dong. Karena banyak banget yang belum boleh di spill. Pokoknya teman-teman harus nungguin, karena ini pasti buat para pecinta petualangan Sherina akan menantikan banget. Karena ini kayak kembali menghidupkan memori kecil kita. Ikutin aja lah. Dan yang paling penting ikutin, kita punya akun official baru sekarang, Oh, film iya. petualangan Sherina. Jadi di follow, ada di TikTok, ada di Instagram, Facebook juga kalau nggak salah. Jadi kita akan pelan-pelan menemani semua yang menunggu, mulai dari proses syuting sampai nanti kita mereveal sebenarnya Chandra, Randy, Kelly, Ardit, dan Isyana menjadi siapa dalam film ini. Seperti apa karakternya dan looknya nanti akan kita reveal di awal tahun depan. Berapa hari syuting? Total 46 hari syuting. Itu cuma di Kalimantan? Enggak, itu Kalimantan dan Jakarta. Sekitar 70%-an di Kalimantan.
kayak Isyana sebagai musisi terlibat juga nggak di bagian musik atau soundtrack? Untuk ini enggak sih, jadi aku lebih ke performer aja. Nah, Isyana ini kan nanti screen time-nya mungkin bagian adegannya banyak dan sih, lalu juga persiapannya seperti apa sih? Ada Tanya gimana Mbak Mira? Lebih layak Mbak Mira yang Iya. jawab. Ini agak kalau boleh sih ditunggu aja ya kayak apa kira-kira, tapi aku yakin banget screen time itu kalau buat filmmaker itu nggak bisa cuma dihitung dari berapa scene dia bermain gitu. Tetapi presence dia di dalam cerita itulah yang akan kita bisa bilang sebesar apa sih screen time gitu. Setiap peran di sini nggak pernah kita hitung sebagai ada berapa hari berapa syuting atau berapa scene-nya mereka, tapi bahwa mereka semua presence dalam ceritanya, dan itu buat kami penting. Jadi pasti akan memorable, pasti akan penting, dan screen time-nya matter banget gitu di dalam cerita. Mbak Mira ini kan mungkin baru masuk ke Kalimantan ya. Ya, Tujuannya itu kan udah lama banget. ya. Rencana tayangnya tuh nanti gimana sih? Kira-kira pertengahan tahun depan, insya Allah. Untuk Mbak Mira sendiri, pemilihan karakter kan ini kita tahu Isyana ini seorang penyanyi gitu, tiba-tiba harus berperan gitu, seperti apa nih? Ini yang tadi saya bilang, ketika kita memilih peran di dalam sebuah film musikal ataupun panggung musikal, keahlian berperan, acting maupun menyanyi itu penting sekali. Dan Isyana sudah melakukan dua-duanya. Jadi dia sudah main di film layar lebar, udah main di filmnya Ernest Prakasa waktu itu di Mamet. Kemudian sempat tampil juga di musikal Petualangan Sherina di Jakarta, dan itu juga actingnya luar biasa banget. Jadi itu nggak perlu dipertanyakan lagi gitu. Dia memiliki keduanya. Kemudian tinggal bagaimana cocokkah dia memerankan tokoh yang kita tuliskan di dalam skenario, dan itu membutuhkan tentunya proses audisi gitu. Dan ternyata perfect gitu. Jadi Sudah juga mencari pemain-pemain baru. setiap film pasti membutuhkan waktu gitu. Jadi bukan soal gampang atau susah. Karena memang kalau kita memilih peran itu nggak bisa hanya sekedar dia jago acting atau dia jago nyanyi, kemudian dia bisa memerankan, tapi ada yang namanya ensemble, tiktokan satu sama lain. Kita harus mempertimbangkan usia, fisik, tinggi badan, look, dan banyak hal lain gitu. Jadi kalau dibilang susah ya ada waktunya, ada prosesnya. Tapi bakat-bakat di Indonesia ini banyak sekali. Jadi nggak sampai mentok terus nggak ketemu siapa yang akan meranin gitu. Semuanya berjalan cukup lancar. Mbak Mira ini kan melibatkan cast yang paling junior itu kan Queen ya. Iya. Tadi juga Sherina sama Dery Iya. mungkin sempat cerita, ada pendekatan khusus nih biar lancar dia saat acting. Nah mungkin kalau misalnya untuk pendekatan di Queen sendiri, apakah ada pendekatan khusus seperti Sherina dan Dery atau apa? Ya pasti kalau begitu dengan anak-anak tentu ada banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Waktu kerja, kemudian waktu sekolah itu harus kita cek, dan tentunya environment kerjanya ya, environment kerja itu harus child friendly. Jadi kita selalu menjaga, karena kebetulan Miles cukup terbiasa sih kerja sama anak-anak. Jadi kita punya pengalaman apa yang harus kita lakukan. Yang pasti memang tidak bisa memperlakukan mereka dalam situasi seperti syuting dengan kalau Sherina sama Dery dulu sih, yang kita libatkan sekolahnya, kita libatkan orang tuanya, dan itu tadi ya, bahwa waktu bekerja mereka juga harus kita tentukan, ada tetap waktu bermain, ada waktu belajar, karena waktu itu mereka juga syuting di waktu belajar ya. Kalau sekarang sih pun agak lebih mudah, karena ini nggak seperti dulu lah, sekolah dulu tuh susah gitu. Kalau sekolah sekarang tuh mereka sangat bersyukur bakat anak gitu ya. Kalau memang dia senang menyanyi, dia senang acting, sekolah itu sangat suportif. Kalau zaman dulu lebih berat. Kalau dulu kan Sherina sama Dery kan mungkin disediain, tadi ceritanya disediain cerita, didongengin, atau disediain main game. Kalau misalnya Queen sendiri ada Itu udah enggak, dia kayaknya udah main TikTok ya deh. Udah beda generasi sih. Untuk Isyana sendiri ada persiapan nggak sih menjelang syuting? Kan sebentar lagi syuting, ada persiapan nggak? Siapannya sih kesehatan ya. Kayaknya itu paling penting banget, karena memang ya semuanya harus bersinergi ya, secara fisik, secara psikis,
banget tau, bisa memerankan sebuah karakter gitu ya, agar tersampaikan dengan baik. Jadi kita mau workshop bareng-bareng, reading, seru lah pokoknya latihan koreo Cukup panjang. panjang. Proses sama readingnya berapa lama? 6 bulan ya? Enggak, 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan lagi langsung. Tapi sempat nonton dulu nggak sih, Isyana? Sempat nonton dulu nggak film-film yang dulu ini? Ya pasti dong, itu kan waktu aku SD salah satu film aku tumbuh sama petualangan Sherina, makanya udah hatam banget. Sampai aku waktu kecil juga naik sepeda sosok bawa itu, M&M-nya itu. Iya, dijatuh-jatuhin, sengaja main. Karena memang begitu melekat di diri aku film ini. Mbak, ekspektasinya bakal diterima seperti apa ya di kalangan anak? Ekspektasinya dari Mbak Mira diterimanya seperti apa ya di kalangan anak-anak yang masih muda? Oke, yang pasti kan yang menarik film ini sebenarnya ada regenerasi penontonnya ya. Jadi yang pasti milenial atau kita bisa sebut old Gen Z sama film ini sangat dekat gitu, sangat memiliki dan tentunya ada generasi baru yang mungkin tidak selekat itu gitu, tetapi menurut saya ada regenerasi dan orang tahu apa itu petualangan Sherina, dan film ini juga ada di berbagai hampir semua OTT platform atau digital platform memutar film ini. Nah, selain IP-nya sendiri yang sudah lengkap dan sudah besar dan dikenal oleh beberapa orang, film ini sendiri ceritanya menurut saya tetap menjadi sebuah cerita menghibur, sebuah cerita sangat entertaining karena punya unsur musik, action adventure, drama, komedi, jadi sebenarnya bisa dinikmati sama siapa saja dan penonton baru petualangan Sherina yang hari ini. Oke, makasih banyak.